Halo sahabat rumah belajar. Materi yang akan kita bahas pada hari ini berjudul Conditional Sentence, atau dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut kalimat pengandaian. Oke, tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat memahami teks lisan dan tertulis untuk menyatakan dan menanyakan tentang pengandaian. Jika terjadi suatu keadaan atau kejadian atau peristiwa di waktu yang akan datang dengan memperhatikan fungsi teks sosial, struktur teks, dan unsur-unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteksnya. Nah, kita akan bahas satu persatu dalam sesi video kali ini. Oke. The first one is conditional sentence type 0. Apakah itu conditional sentence type 0? Conditional sentence type 0 ini sebenarnya bukan kalimat pengandaian, karena ini adalah sesuatu yang umum dan pasti. Contoh yang pertama, if you touch fire, you get burned. Jika kamu menyentuh api, kamu akan terbakar. Nah, ini bukan kalimat pengandaian meskipun dengan kata if. Contoh yang kedua, if you heat ice, it melts. Kalau kamu memanaskan es, dia akan mencair. Nah, perhatikan contoh-contoh kalimat di atas. Formulanya, struktur kalimatnya, kalimat conditional sentence type 0 ini menggunakan if plus simple present and then simple present. Let's move on to the conditional sentence type 1. Are you ready, guys? Okay. Conditional type 1 atau first conditional adalah untuk menyatakan situasi di masa depan yang kemungkinan besar akan terjadi. Oke, contohnya ya. If it rains tomorrow, we won't go fishing. Kalau besok hujan, kita tidak akan memancing. Ini adalah suatu kalimat pengandaian yang mungkin terjadi. Kalau besok hujan, kita tidak akan memancing. Contoh yang kedua. If you visit the library, you will meet Anna. Kalau kamu pergi ke perpustakaan, kamu akan bertemu dengan Anna. Karena kita tahu bahwa Anna sering ke perpustakaan, jadi ini mengandai-andai sesuatu yang akan terjadi. Sekarang type 1 ini kita pakainya if, simple present, and simple future. Paham? Oke, next. Lanjut ke conditional type 2. Conditional type 2 untuk menyatakan situasi di masa depan yang kemungkinan kecil sekali terjadi, atau bahkan tidak mungkin sama sekali. Contohnya ya, if it rained tomorrow, we wouldn't go fishing. Nah, ini kata ini dikatakan konteksnya saat musim kemarau. Tapi ada kalimat, if it rained tomorrow, we wouldn't go fishing. Jikalau besok hujan, kita tidak akan memancing. Nah, kemungkinan kecil terjadi untuk besok hujan karena sekarang musim kemarau. And then the second example, pengandaian nih, if I were a doctor, I will help the flood victims. Jikalau saya menjadi dokter, saya akan membantu korban bencana banjir. Nah, ini adalah suatu pengandaian yang kemungkinan kecil terjadi karena kenyataannya saya bukan dokter. Oke. Struktur kalimatnya untuk conditional type 2 is if plus simple past dan would diikuti verb 1. Demikian untuk conditional type 2. Next, let's move on to the conditional type 3. Kalimat ini adalah untuk menyatakan situasi di masa lalu yang tidak bisa kita ubah atau sudah berlalu. Jadi
memang tidak bisa terjadi sama sekali. Contohnya seperti apa? Oke. If I had not met Jack, I wouldn't have been broken-hearted. Namun kenyataannya, I had met Jack and I'm broken-hearted. Artinya, jikalau saya tidak ketemu Jack, saya nggak akan patah hati. Namun kenyataannya dalam sekarang, saya pernah ketemu Jack, dulu ketemu Jack, dan sekarang I'm broken-hearted. Saya patah hati. Nah, untuk menyatakan kalimat yang sudah terjadi. Nah, contoh yang kedua. If I had not been busy, I would have gone to the party. Kalau saya tidak sibuk, saya akan ke pesta. Nah, kenyataannya saya sibuk dan saya tidak ke pesta. Pola kalimatnya adalah if, and then past perfect, and would, and then have, and verb 3. I think it's enough for our material today. Sahabat Rumah Belajar, sampai ketemu di materi berikutnya. Bye-bye.